demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara, dijamin oleh konstitusi, kebebasan berserikat, berkumpul maupun menyampaikan pendapat. Maka perlulah kita pandang secara jernih dan tidak perlu dihalangi. Saya kira yang menghalangi dan melarang unjuk rasa sekarang ini bisa dianggap nanti anti konstitusi. Tentu selama unjuk rasa itu, demonstrasi itu tidak mengganggu ketertiban umum. Karena ketertiban umum itu juga adalah wilayah yang dijamin juga oleh negara. Maka unjuk rasa apakah 11 November, saya 4 November, 2 Desember, entah kapan lagi, oleh siapapun, ya kita silakan. Tentu selama tidak anarkis dan tidak mengganggu ketertiban umum. Ya tergantung ya, karena sebagian warga masyarakat khususnya yang turun pada aksi damai atau reaksi damai 4 November yang lalu merasa aspirasinya belum terpenuhi sepenuhnya, terutama penahanan saudara Basuki Cahayapurnama. Bukan sekedar penetapannya sebagai tersangka, tapi penahanan yang menurut mereka ini sudah ada presidennya, sudah ada jurisprudensinya. Mereka yang diduga ya, pada awalnya melakukan penistaan agama pada masa lampau itu langsung ditahan. Maka dalam pandangan mereka sangat berkeadilan kalau Ahok pun ditahan. Justru kalau tidak ditahan atau hanya tahanan kota itu dinilai tidak berkeadilan. Nah ini yang mereka rasakan, maka mereka ingin menyampaikan aspirasi itu lagi lewat demonstrasi baru. Kalau saya ditanya seperti itu, maka saya akan jawab, proses hukum sebagai tersangka ini kan sedang berlangsung. Kita tunggulah gitu ya. Kan siapa tahu setelah dipanggil, tidak salah hari ini atau kemarin, atau mungkin dipanggil lagi, dan juga saksi-saksi, sehingga dipandang perlu untuk ditahan, tidak lagi tahanan kota, kan boleh saja terjadi. Patut kita garis bawahi, aspirasi dari masyarakat itu cukup substantif, yaitu penegakan hukum. Dan MUI pun, Dewan Pertimbangan MUI yang saya pimpin, juga menyerukan penegakan hukum secara berkeadilan, cepat, transparan, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Nah, ini yang dikawal sekarang ini. Tapi begini ya, kasus ini tidak bisa kita pandang remeh. Dan tidak benar kalau yang bereaksi, khususnya kalangan Islam itu, sebagai anti toleransi dan anti kemajemukan atau kebinekaan. Justru ujaran di Pulau Seribu itu yang mengandung kebencian dan kemudian dirasakan sebagai penistaan agama adalah manifestasi dari intoleransi, manifestasi dari anti kemajemukan. Dalam kehidupan bangsa majemuk itu tidak boleh memasuki wilayah yang sensitif pada diri orang lain. Nah, Ahok memasuki wilayah itu, dan inilah yang harus diselesaikan. Kalau saya berpendapat ini harus dicegah. Maka jangan ada masyarakat lain kemudian menuduh yang bereaksi itu yang anti kebinekaan, tersinggung mereka. Dan terutama ingin saya tegaskan, umat Islam di Indonesia ini yang sangat besar jasanya bagi kemerdekaan Indonesia adalah kelompok bangsa yang sangat-sangat toleran, yang sangat pro kebinekaan. Tidak bisa kita bayangkan Indonesia bisa seperti sekarang ini kalau tanpa toleransi tinggi dari umat Islam, kalau tanpa wawasan kebinekaan dari kalangan umat Islam. Maka tolong itu jangan diusik, jangan diganggu, jangan dicurigai ya. Justru karena nanti kalau itu dicurigai, maka bisa dianggap itu yang anti toleransi, itu yang anti kebinekaan. Yang kedua, masalah Pulau Seribu ini bukan masalah kecil. Kalau saya pertama ingin memesankan, ini tidak ada kaitan dengan agama tertentu,
khususnya Kristen, tidak ada kaitan etnik tertentu, khususnya Tionghoa. Tapi ini adalah perbuatan individual yang harus dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri sebagai pelanggaran hukum oleh proses peradilan itu nanti. Dan oleh karena itu ini harus segera selesai. Masalah yang ditimbulkan oleh Basuki Cahayapurnama dari Pulau Seribu yang luar biasa dinamisnya, bahkan eksesif sekarang ini, menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Kehidupan nasional kita sudah terjebak ke dalam pertentangan yang ekstrim, yaitu adanya wacana nasional yang dialektik. Maka ini harus segera diakhiri, dan cara mengakhirinya tiada lain adalah dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itulah cara beradab untuk menyelesaikan masalah di sebuah masyarakat. Kalau tidak, akan terjadi kebiadaban, apalagi kalau ada yang mau main hakim sendiri. Nah, penegakan hukum ini yang ditunggu sekarang ini. Saya kira kita semua harus mendukung. Jadi yang kebetulan umpamanya tidak suka kepada yang berdemo 4 November yang lalu, harus juga menyuarakan persetujuannya untuk mendukung penegakan hukum. Jadi bukan bela-membela kebetulan ada pilkada ibu kota, jangan dikaitkan ke situ gitu ya. Tapi marilah kita dorong penegakan hukum sehingga selesai. Jangan masalah satu orang kita semua ribut. Dan yang kedua ingin saya katakan, kita jangan banyak berdebat soal akibat, tapi lupa sebabnya. Jadi ibaratnya kalau ada kebakaran kita rame-rame bagaimana menyingkirkan hak milik kita untuk bisa diselamatkan, sementara bara apinya nggak dipadamkan. Bara apinya itu perkataan atau ujaran Ahok itu sendiri. Ibaratnya kalau saya sudah meyakini ini ada penistaan, ya, penistaannya itu bukan soal tafsir. Orang banyak keliru mempersoalkan tafsir. Kata aulia itu bisa berarti pemimpin, bisa arti bukan pemimpin, katakanlah kawan setia dan lain sebagainya. Bukan itu persoalannya. Saya sering ketawa dan tersenyum yang kalau kemudian mempersoalkan tafsir. Persoalannya adalah ada seseorang yang memberikan penilaian dengan menyalahkan pemahaman atau tafsir orang lain. Yang kedua, padahal dia bukan dari agama tersebut. Dan yang ketiga, dengan menggunakan kata negatif, sinis, pejoratif itu dibohongin. Ini pada keyakinan saya belajar definisi religious blasphemy sudah memenuhi kriteria penistaan agama. Kita selesaikan secara hukum. Nah, kalau itu dibela-bela, apalagi kalau ada gelagat oleh aparat penegak hukum dibela-bela, wah, saya yang bergerak bersama-sama tokoh lintas agama menegakkan kerukunan antar umat beragama ini, saya tersinggung. Oleh karena itu selesaikan gitu. Maka ya itu sudah seloroh ya. Kalau seandainya tidak, ya boleh jadi saya akan ajak semua umat beragama. Ini mengganggu loh kerukunan kita. Jadi ini bukan anti kemajemukan, justru kita bergerak untuk menolak yang mengganggu kemajemukan. Dan ini harus menjadi pikiran umat berbagai agama, tidak hanya umat Islam. Baik umat Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu harus merasa juga ini adalah benih-benih yang tidak sehat dalam kehidupan bersama kita di masyarakat majemuk ini. Ya, kalau soal ditahan tidak ditahan itu kan harus kriteria hukum. Saya bukan ahlinya. Tapi yang kedua, sudah ada contohnya di masa lampau, ada presidennya, ada jurisprudensinya. Saya nggak usah sebut nama-nama ya. Begitu terjadi langsung ditahan. Tapi kan dibela-bela itu kan pada Orde Baru. Itu janganlah dibawa gitu. Tapi yang kedua, jangan sampai kalau tidak ditahan itu kemudian menimbulkan masalah lebih rumit lagi. Dan ternyata masalah berkembang jadi rumit. Ahok kemudian membela diri dan bahkan menuduh orang-orang yang berdemo pada 4 November lalu itu dibayar. Sekarang ada tuntutan hukum baru. Nah, itu gara-gara karena tidak ditahan itu.
Saya khawatir nanti dia punya ujaran yang baru lagi yang kemudian masuk ke dalam pelanggaran hukum. Maka pada hemat saya bagus kalau ditahan itu, supaya jangan lebih rumit lagi masalah, biar selesailah. Kita sebangsa, setanah air, berbagai agama, berbagai suku, mari bersama-sama. Jangan kemudian masyarakat ini terbelah lantaran satu orang. Jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jangan karena orang satu, saya istilahkan harmoni bangsa terganggu. Mari kita membangun, dan oleh karena itu kita dorong pemerintah kita ini meneruskan amanatnya. Karena saya tidak setuju dan ingin saya katakan, jangan sampai ada yang mengail di air keruh. Jangan sampai ada pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan situasi ini untuk tujuan-tujuan dan kepentingan politik, semisal ya, memakzulkan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Itu akan ditolak rame-rame oleh ormas-ormas Islam. MUI, NU, Muhammadiyah, dan puluhan ratusan ormas Islam akan menolak pikiran dan apalagi ada gelagat yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk merongrong pemerintahan yang sah dan konstitusional. Oleh karena itu tidak harus ke sana dan jangan sampai ada ke sana. Tapi fokuskan saja pada penegakan hukum. Tapi pada sisi lain pemerintah juga jangan kemudian terkesan tidak serius. Ini berbahaya. Kalau pemerintah, khususnya Kepolisian Republik Indonesia dan sekarang juga Kejaksaan, nanti terkesan tidak sungguh-sungguh, apalagi ada bukti-bukti tidak berkeadilan, ini mohon maaf, ini yang akan menyulut reaksi masyarakat. Dan kalau reaksi itu membesar dan besar, ini akan merugikan kita semua. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi hal demikian.